welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai permulaan pengaruh Islam di India pada masa kerajaan Delhi tahun 712 sampai 1526 Masehi. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan masuknya Islam ke India. Yang pertama yaitu masa Nabi Muhammad. Pada masa ini, Islam masuk ke India dengan cara berdagang dan juga cara dakwah. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin dan juga Bani Umayyah. Yang ketiga, munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Ghazni dan juga Kerajaan Ghuri. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas 6 dinasti Islam yang berkuasa era Kesultanan Delhi. Yang pertama ada dinasti Budak atau Mamluk yang berkuasa di tahun 1206 hingga 1290. Dinasti ini didirikan oleh Qutbuddin Aibak yang merupakan seorang budak dan panglima Sultan Muizuddin dari dinasti Ghuri yang berkuasa di Afghanistan. Adapun raja-raja yang memerintah pada dinasti ini, yang pertama yaitu Aibak yang memerintah di tahun 1206 hingga 1210. Aibak diberi kepercayaan untuk memerintah di wilayah Punjab yang telah ditaklukkan oleh kekuatan tentara dinasti Ghuri. Ketika Sultan Muizuddin meninggal dunia, Aibak memerintah di Lahore sebagai Malik atau penguasa yang merupakan wakil dari dinasti Ghuri. Yang kedua yaitu Iltutmish yang memerintah di tahun 1211 hingga 1236. Iltutmish merupakan seorang arsitek kesultanan independen di Delhi. Iltutmish memerintah dengan mengatasnamakan dirinya sebagai wakil dari para khalifah Abbasiyah. Hal itu dilakukan sebagai cermin untuk mempertahankan identitas dari tekanan masyarakat Hindu yang mayoritas. Yang ketiga ada Balban yang memerintah di tahun 1266 hingga tahun 1287. Balban merupakan seorang budak dari Iltutmish. Selama memerintah, Balban terkenal sebagai raja yang cakap, adil, dan juga tegas. Kecakapan dalam pemerintahannya ini didorong oleh kekuatan militernya yang kuat. Untuk melakukan keadilan secara efektif, dia membentuk organisasi intelijen guna menyelidiki berbagai perkara yang berkaitan dengan keadilan di masyarakat. Yang kedua ada dinasti Khilji yang berkuasa tahun 1290 hingga 1320. Dinasti ini didirikan oleh Jalaluddin Firuz Shah yang merupakan seorang Turki atau etnis lain yang telah terturkikan. Adapun raja-raja yang terkemuka pada dinasti ini, yang pertama yaitu Jalaluddin Firuz Shah yang memerintah di tahun 1290 hingga tahun 1296. Jalaluddin Firuz Shah terkenal sebagai sultan yang saleh dan juga murah hati. Hal ini terbukti dengan berita bahwa di masa pemerintahannya jika ada pencuri tidak akan dihukum, tetapi hanya disuruh bersumpah untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Yang kedua yaitu Sultan Alauddin Muhammad Shah yang memerintah tahun 1296 sampai tahun 1316. Sultan Alauddin Muhammad Shah menganggap dirinya sebagai Alexander kedua yang berambisi untuk membangun kekaisaran yang luas. Sultan Alauddin menggunakan gelar tradisional yaitu Nasir Amir al-Mu'minin yang artinya seorang penolong pemimpin kaum mukmin. Gelar ini nampaknya pantas bila melihat keadilan pada masa pemerintahannya. Sultan Alauddin mengawasi secara ketat bidang ekonomi dan juga pelaksanaan hukum. Pada bidang ekonomi, beliau menetapkan sendiri harga-harga gandum, pakaian, binatang, ternak, dan juga lain sebagainya. Sedangkan pada pelaksanaan hukum, beliau akan menghukum secara tegas apabila terjadi pelanggaran. Misalnya, jika ada seorang pemabuk akan dimasukkan ke dalam penjara khusus. Selanjutnya ada dinasti Tughlaq yang berkuasa tahun 1320 sampai tahun 1414. Dinasti ini didirikan oleh Ghazi Malik, seorang panglima keturunan India Turki yang berhasil memulihkan kekuasaan Muslim di India Utara dan juga Deccan.
Adapun raja-raja yang memerintah pada dinasti Tughlaq ini, yang pertama yaitu Ghazi Malik yang memerintah di tahun 1320. Beliau mampu memulihkan kekuasaan kaum muslim di India Utara dan juga di Deccan. Beliau memiliki gelar yaitu Ghiatuddin Tughlaq Shah. Yang kedua ada Ghiatuddin Muhammad Shah yang memerintah tahun 1325 hingga 1351. Ghiatuddin Muhammad Shah merupakan putra dari Ghazi Malik. Beliau merupakan raja yang cukup menonjol dari kerajaan ini. Ghiatuddin Muhammad Shah merupakan seorang ahli kebudayaan dan bahasa Persia, ahli dalam bidang ilmu pengetahuan, seorang jenderal yang cakap dan raja yang adil. Di bawah pemerintahannya, dinasti Tughlaq di India Utara dan juga di Deccan menjadi sangat mantap. Sebagai contoh, beliau mampu menangkis invasi dari Tarmashirin Mongol di tahun 1329. Beliau juga membangun hubungan diplomatik dengan negara Islam di luar India, misalnya di Mesir. Pada masa pemerintahannya juga terjadi pemindahan ibu kota kesultanan dari yang semula berada di Delhi menjadi di kota Deogir yang berada di dekat Deccan. Yang ketiga ada Firuz Shah. Beliau merupakan sultan yang mampu tampil sebagai sultan yang memiliki otoritas di India bagian utara. Tokoh ini dikenal sebagai seorang yang saleh dan penguasa yang murah hati. Sebagai contoh, dia menghapuskan segala hukuman dan juga siksaan yang berat serta suka memberi keringanan hukuman. Selama pemerintahan dinasti Tughlaq, hukum syariah Islam diterapkan dengan baik. Keadilan berjalan seirama dengan penerapan kode hukum Islam. Yang keempat ada dinasti Said yang berkuasa tahun 1414 hingga 1451. Dinasti ini didirikan oleh Gird Khan. Adapun raja yang memerintah pada dinasti ini yaitu Gird Khan yang memerintah tahun 1414 sampai tahun 1421. Gird Khan merupakan seorang bekas gubernur Multan yang memerintah sebagai bawahan timur dan diberi gelar Rakyat-i-A'la yang artinya panji-panji mulia. Karena mengaku sebagai keturunan Nabi, maka dinastinya disebut dengan nama Saidiyah yang berasal dari kata syahid yang artinya yang dipertuan, satu sebutan bagi keturunan Nabi. Otoritas kekuasaan dinasti ini hanya berkuasa di sekitar ibu kota Delhi belaka. Dinasti ini hanya bertahan sekitar 40 tahun karena sejak awal kehadirannya mereka kurang disenangi oleh kalangan elit militer Turki dan Afgan di Delhi. Yang kelima ada dinasti Lodi yang berkuasa tahun 1451 sampai tahun 1526. Dinasti ini didirikan oleh Bahlul Khan. Kekuatan dinasti Lodi hampir sama kuatnya dengan dinasti Tughlaq karena wilayah kekuasaannya atau otoritasnya mencapai India bagian tengah yaitu di Deccan. Adapun raja-raja yang memerintah di dinasti Lodi ini, yang pertama ada Bahlul Khan yang memerintah di tahun 1451 hingga 1489. Beliau merupakan seorang pemimpin suku Afgan Lodis dan juga seseorang yang pernah menjadi gubernur di daerah Sirhind dan juga Lahore. Yang kedua yaitu Nizam Khan Iskandar yang memerintah tahun 1489 sampai tahun 1517. Beliau merupakan seorang putra dari Bahlul Khan. Beliau mampu menghalau perlawanan dari negara-negara Rajput dan juga memindahkan ibu kota pemerintahan ke Agra sehingga lebih dapat mengawasi daerah taklukannya. Sultan terakhir dinasti Lodi yaitu Ibrahim Lodi yang memerintah tahun 1517 hingga 1526. Ibrahim Lodi membuat suatu kebijakan untuk menjauhkan kaum elit bangsawan dengan kaum elit militer. Hal itu membuatnya menjadi kurang disukai oleh rakyat. Dalam pertempuran Panipat tahun 1526, tentara Sultan Ibrahim Lodi hancur berantakan dilindas oleh kekuatan militer dari pasukan Babur. Sejak saat itulah, kekuasaan Muslim di India beralih tangan ke dinasti Mughal. Dinasti keenam yaitu dinasti Suri atau Afgan.
Dinasti ini berkuasa tahun 1540 hingga tahun 1555. Dinasti ini didirikan oleh Sir Shah Suri. Sir Shah Suri merupakan figur raja yang cakap dalam memerintah. Dalam menyelesaikan suatu persoalan, beliau akan langsung turun ke lapangan, menyaksikan dengan kepala matanya sendiri, baru dapat membuat suatu keputusan-keputusan yang tegas terkait dengan persoalan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengaruh Islam terhadap masyarakat India. Pengaruh Islam terhadap masyarakat di India termasuk kompleks karena hampir mencangkup seluruh segi kehidupan, baik itu politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan juga keagamaan. Yang pertama di bidang politik, kehadiran Islam di anak benua India telah memperkuat organisasi kenegaraan di sana, khususnya ketika dinasti Mughal yang berkuasa. Pada masa pemerintahan dinasti itu, sistem administrasi pemerintahan telah disusun secara rapi. Misalnya, penggunaan bahasa Persia yang dijadikan sebagai bahasa resmi kenegaraan, terutama dipergunakan untuk menulis dokumen-dokumen atau surat-surat resmi. Ada juga aturan-aturan tentang etiket istana, penggunaan gelar-gelar resmi, dan juga lain sebagainya. Demikian pula dengan pemerintahan provinsi yang telah diatur secara seragam. Misalnya, gubernur menggunakan gelar nawab, nizam, atau sukhadar. Dan juga adanya mutasi bagi para pejabat baik sipil maupun militer. Yang kedua di bidang ekonomi, misalnya pengaturan bea cukai, pemasukan keuangan negara dari sektor pajak atau penghasilan tanah, sistem mata uang yang berlaku secara resmi, dan lain sebagainya yang telah disusun secara rapi. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Pengaruh masuknya Islam di India telah mempengaruhi bidang sosial budaya. Yang pertama yaitu munculnya bahasa baru sebagai campuran dari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Persia dan Arab. Bahasa baru yang dimaksud yaitu bahasa Urdu, bahasa Sind, dan juga bahasa Hindi. Selanjutnya pada bidang sosial budaya yaitu adanya HAM, hak asasi manusia, yang menolak adanya sistem kasta. Dan juga sistem pendidikan Islam yang menyamaratakan serta tidak membeda-bedakan, serta adanya gaya berpakaian dan juga gaya makan. Yang keempat di bidang kesenian. Pada bidang kesenian, pengaruh Islam di India tampak dari arsitektur bangunan dan juga seni lukis. Pada seni bangunan, timbul perpaduan atau sinkretisme pada bangunan Masjid Quwatul Islam dan Kutub Minar di Delhi. Juga, benteng Agra dan makam Taj Mahal yang sangat indah menunjukkan unsur perpaduan dari Hindu dan juga Islam. Sedangkan pada seni lukis, di India terdapat 3 pusat seni lukis, yaitu Ajanta murni Hindu, sedangkan Delhi dan Jaipur menampilkan gaya campuran seni lukis Hindu dan Islam yang berada di Persia dan Arab. Yang kelima, bidang kesusastraan. Dalam bidang ini, yang berkembang sangat pesat adalah karya sejarah. Hal ini disebabkan karena orang Arab dan orang Islam pada umumnya menggemari sejarah. Sebagai contoh, 2 pujangga Islam masa Sultan Akbar yang bernama Abu Fazl dan Faizi yang mengarang riwayat hidup dan juga menerjemahkan literatur Hindu yakni epos besar Mahabharata dan Ramayana ke dalam bahasa Persia. Yang keenam, bidang ideologi keagamaan yang disebut-sebut sebagai pengaruh terbesar dari masuknya Islam di India. Hasil nyata yang paling besar dari pengaruh Islam di India yaitu banyaknya dari masyarakat India yang sebelumnya beragama Hindu masuk ke dalam agama Islam, serta semakin kuatnya prinsip monoteisme dalam filsafat agama Hindu yang sebelumnya masyarakat Hindu atau masyarakat India sangat kuat dengan politeisme. Sekian penjelasan saya mengenai permulaan pengaruh Islam di India pada masa kerajaan Delhi tahun 712 sampai 1526 Masehi. Terima kasih, bye-bye.